Dan saudara, untuk mengetahui informasi terbaru penanganan kasus perundungan siswa di Cilacap, Jawa Tengah, kita bergabung bersama Kasat Reskrim Polresta Cilacap Kompol Guntar Arif Setioko. Selamat siang Pak Guntar. Ada Reza di Sapa Indonesia siang ini Pak Guntar. Pak Guntar, bisa diinformasikan bagaimana ini hasil sementara penyelidikan polisi? Apakah dua terduga pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka? Jadi dari hasil pemeriksaan kemarin dari penyelidikan sudah kita tingkatkan naik ke proses penyidikan. Kemarin kita gelarkan dan kita sudah menetapkan dua pelaku itu menjadi tersangka kemarin. Gitu, Mas. Oke, proses sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Lalu siapa saja saksi yang sudah diperiksa? Apakah ada kemungkinan tersangka baru nantinya? Untuk saksi yang sudah kita periksa itu dari beberapa siswa, dari sekolahan, kemudian juga dari pihak keluarga kita ambil keterangan. Untuk tambahan tersangka sementara kita belum. Kita masih merujuk ke yang ada di video itu, Mas. Oke, dari pemeriksaan para saksi, apa yang didapati oleh polisi? Dari pemeriksaan para saksi memang betul kejadian itu ada dan memang motifnya itu karena pelaku ini dia kan tidak terima kalau korban itu dia ngaku sebagai anggota kelompoknya gitu, Mas. Apa alasannya Pak pada saat itu? Mungkin karena memang bukan kualifikasinya si korban ini menjadi salah satu anggota atau seperti apa sebenarnya sih Pak? Yang jelas mungkin korban itu bukan circle-nya gitu ya Mas ya, makanya mungkin tidak bisa diterima lah di kelompok itu gitu Mas. Saksi dari pihak sekolah sudah diperiksa, lalu ada video perundungan yang juga menjadi alat bukti polisi. Apakah selain itu ada lagi Pak yang memang menjadi alat bukti Pak Guntar? Yang jadi alat bukti selain video itu jelas itu keterangan saksi, kemudian juga kita sudah lakukan visum untuk melihat luka-luka yang dialami oleh korban itu loh Mas. Oke, yang juga menjadi pertanyaan saya terkait dengan proses hukum untuk kedua pelaku ini yang juga sudah ditetapkan tersangka oleh polisi, mengingat masih usia anak. Seperti apa nanti perlakuannya, Pak Guntar? Perlakuan untuk pelaku anak ini tentunya kita merujuk hukum acaranya merujuk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ya Mas ya, karena mereka jelas di bawah umur. Tapi dengan melihat perkembangan yang ada pada korban, kemungkinan nanti juga kita pakai pasal berlapis, Mas. Oke, jadi proses hukum juga tetap terus berjalan begitu ya? Iya. Oke. Ya. Pak Guntar, ini yang juga perlu diluruskan dari pihak kepolisian mungkin atau pihak keluarga, banyak informasi yang simpang siur di media sosial soal kondisi korban. Bisa dijelaskan Pak, gimana sih sebenarnya saat ini kondisi korban? Untuk kondisi korban, informasi yang kita dapat, karena kita terus memantau korban itu, tadi malam itu korban karena merasa sesak, kita bawa ke Rumah Sakit Majenang, Mas. Kemudian setelah dilakukan penanganan, hari ini rencananya akan dirujuk ke Rumah Sakit Margono di Purwokerto, Mas. Sudah bisa berkomunikasi dengan polisi, Pak, atau seperti apa kondisinya? Gimana, Mas? Sudah bisa berkomunikasikan dengan polisi? Untuk komunikasi bisa, Mas. Untuk komunikasi bisa. Oke, korban kembali dirujuk ke rumah sakit. Apakah nantinya korban mendapatkan pendampingan psikologis atau memang sudah dapat, Pak Guntar? Iya, nanti dari Polresta Cilacap juga menyediakan ini, Mas, pelayanan untuk trauma healing bagi korban untuk menghilangkan rasa traumanya itu, Mas. Kami siapkan juga timnya. Oke, lalu bagaimana Pak dengan kasus ini supaya tidak menjadi contoh bagi siswa-siswa lainnya, terutama ini kan anak di bawah umur, supaya ini tidak terulang lagi dan tidak terjadi tidak hanya di Cilacap tapi di seluruh Indonesia. Apa yang memang bisa disampaikan polisi ataupun nantinya ketika memang kasus ini ada, bagaimana cara korban ataupun orang-orang sekitar bisa berani untuk melapor ke polisi? Apa yang bisa disampaikan Pak? Menyikapi hal ini, jadi Polresta Cilacap mengambil langkah itu menyediakan pelayanan trauma healing yang mana juga disediakan hotline ataupun nomor yang bisa dihubungin untuk siapapun bisa untuk berkonsultasi dengan tim psikologi yang disediakan oleh Polresta Cilacap, Mas. Jadi tidak ada rasa takut lagi nanti bagi apakah itu korbannya ataupun pihak keluarganya yang ingin menyampaikan itu ke
polisi gitu Mas. Oke, saya update kembali soal kasus ini, bullying siswa SMP, bahwa dua pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan masuk proses penyidikan. Sementara untuk korban mengalami sesak dada dan sudah dirujuk kembali ke rumah sakit dan didampingi dengan tim psikologis, begitu ya Pak ya? Iya Mas. Baik, terima kasih banyak Kasat Reskrim Polresta Cilacap, Kompol Guntar Arif Setioko atas waktunya bersama Sapa Indonesia Siang. Ya, sama-sama Mas.